Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kita melanjutkan pengenalan Microsoft Word. Lanjutan daripada minggu yang lalu. Nah, ini untuk teorinya masih sama seperti minggu yang lalu. Nah, untuk praktikumnya ini masih yang lalu ya. Saya lanjutkan materinya di poin ke-6, yaitu membuat halaman. Nah, minggu lalu kita sudah membahas merubah orientasi objek. Nah, pada saat ini kita akan membuat halaman, kemudian membuat daftar isi manual dan otomatis, dan membuat daftar tabel secara otomatis. Oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu silakan dibuka Microsoft Word-nya. Oke, silakan dibuka Microsoft Word. Nah, halaman ini merupakan bagian paling penting daripada karya ilmiah ya, untuk memudahkan penulis itu menentukan halamannya. Ketika ada perubahan, ketika ada sedikit perbaikan, dia akan mudah menuju ke halaman yang ingin diperbaiki. Nah, bagaimana cara membuat halaman? Itu setelah dibuka halaman baru, nah, anggap saja di sini ada halaman 1, halaman 2, halaman 3. Silahkan di enter sehingga halaman 2 masuk ke di halaman kedua, pada slide kedua. Itu juga halaman 3 ke halaman 3. Oke. Nah, kita kembali ke halaman awal. Nah, caranya bagaimana? Yaitu silahkan pilih insert, kemudian pilih pick number. Nah, pick number di sini kita bisa memilih pemberian nomor halaman itu di atas atau di bawah kertas. Nah, di bagian atas kertas kita bisa memilih sebelah kiri kertas, atau di tengah kertas, atau di bagian kanan kertas. Begitu juga untuk bottom. Kita bisa memilih kiri, bisa memilih tengah, bisa juga kita memilih kanan. Nah, misal kita memilih bottom of page di sebelah kanan. Jadi kita dalam contoh ini kita contohkan yaitu membuat halaman di bagian bawah kertas di sebelah kanan. Oke, nah, ini akan muncul halaman 1, halaman 2, dan halaman 3. Nah, ketika kita membuat halaman tadi, pick number tersebut pasti akan aktif header dan footernya ya. Jika sudah seperti ini, untuk kembali ke halaman kerja boleh dipilih close header and footer atau klik di sini 2 kali. Hanya begitu saja untuk pembuatan halaman. Oke, kita lanjutkan. Oke, pada contoh yang di modul ini saya buat di tengah ya, yang saya praktekkan tadi di sebelah kiri. Oke, kita lanjutkan membuat daftar isi manual dan otomatis. Nah, membuat daftar isi ini teorinya silakan dibaca. Oke, kita lanjut ke pembuatan daftar isi. Nah, sini silakan diketik, misalnya awalnya adalah kata, kita rubah dulu fontnya, kita gunakan Times New Roman, size nya kita gunakan 12 ya. Kemudian di sini ketik kata pengantar.
jika sudah, atau jika terlalu kecil boleh dibesarkan, hanya contoh saja agar terlihat. Oke. Nah, kata pengantar. Nah, kebiasaan jika yang tidak paham dia akan membuat titik-titik secara manual seperti ini. Nah, itu keliru ya, bukan seperti itu titik-titiknya. Nah, caranya adalah kita pada bagian rule ini, kita menandai. Jika rule ini tidak muncul, coba pilih review, kemudian di view, aktifkan rule-nya ya. Jika rule ini tidak muncul, maka pilih centang di rule ini. Oke, kita kembali lagi. Nah, di depan kata pengantar silahkan ditandai, posisikan kursor di depan kata pengantar. Kemudian pada bagian rule silahkan ditandai, terserah di bagian mana, boleh di sini, dan seterusnya. Kira-kira batasan titik-titik itu sampai mana. Saya akan mencoba menandai sampai di sini. Nah, klik saja sekali, dia akan muncul tanda L kecil. Kemudian tanda L kecil ini double klik atau klik 2 kali, maka dia akan muncul seperti ini ya. Jika tidak muncul seperti ini, itu keliru, silahkan di close, ulangi ya. Kalau yang keliru silahkan diulangi, double klik, maka muncul seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita akan memposisikan tab stop itu. Ketika kita menekan tombol tab, maka dia akan berhenti di tempat yang kita tentukan. Nah, yang kita tentukan itu adalah 5,5 inch. 5,5 inch adalah posisinya di sini ya. Kemudian karena kita ingin melakukan titik-titik, maka pada bagian leadernya kita memilih 2. Kalau kita pilih non, berarti dia tidak ada apa-apa, cuma tab kosong. Kita pilih 2, maka dia akan jadi titik-titik. Jika kita pilih 3, dia akan menjadi garis strip ya. Kita pilih 4, dia akan menjadi garis bawah. Nah, yang akan kita gunakan adalah titik-titik, maka pilih 2, kemudian klik tombol set, kemudian klik OK. Nah, langkah selanjutnya tekan tombol tab pada keyboard, maka titik-titik akan muncul. Berikan dia nomor, misal I, kemudian enter, dan selanjutnya misal contoh di sini. Nah, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan seterusnya ya. Daftar isi, kemudian tekan tombol tab pada keyboard, titik-titik akan muncul. Kemudian buat I2, kemudian daftar gambar, tekan kembali tab, buat kembali I-nya 3 kali, kemudian daftar tabel, tab lagi, buat dia IP atau 4, enter. Nah, kemudian bab 1 pendahuluan, kemudian tekan tab, enter, beri dia nomor 1, enter, dan seterusnya. Buatlah hingga seperti pada gambar ini ya. Daftar isi, daftar tabel, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, sampai bab 3 penutup, kesimpulan, dan saran. Sesuaikan saja untuk nomor ini hanya untuk sementara kira-kira seperti ini halamannya ya. Silahkan dikerjakan sampai dengan selesai. Kemudian jika telah selesai, saya anggap sudah selesai, maka kita akan mencoba untuk pembuatan daftar isi secara otomatis. Nah, daftar isi secara otomatis untuk gampangnya, karena kita sudah mengetik ini semua, langsung saja kita hapus pemberian nomor dan titik-titiknya ya. Kita hapus ya, hapus semua. Oke.
kira-kira begini hasilnya setelah dihapus. Ini kita hapus aja ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kalau dalam pembuatan daftar isi otomatis yang menjadi bab besarnya itu heading 1, yang menjadi subbabnya itu heading 2. Jika ada subbab daripada subbab itu kita akan memilih heading 3. Nah, dalam contoh ini kita hanya menggunakan heading 1 dan heading 2. Nah, kata pengantar ini menjadi heading 1. Kita pilih heading 1. Ada yang menu home ya, menu home, arahkan di bagian stylenya, kita pilih heading 1. Nah, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dan bab 1 pendahuluan, pilih kembali heading 1. Oke, untuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, penulis manfaat itu kita pilih heading 2. Itu subbab daripada bab 1 pendahuluan. Ya, pada bab 2 blok pilih heading 1. Oke, subbab daripada subbab 2 di blok silahkan dipilih heading 2. Oke, kemudian pada bab 3 di blok pilih heading 1. Kemudian kesimpulan dan saran kita pilih heading 2. Nah, jika ada sub daripada subbab maka silakan dipilih heading 3. Nah, pada contoh ini kita tidak membahas heading 3. Nah, jika sudah, apalagi tahap selanjutnya ya, dirapikan saja. Dirapikan yaitu klik pada layout. Ini before ini dinolkan ya. Dinolkan, jadi biar rapi dia. Oke. Nah, jika memang ini warna tulisannya menjadi biru ya. Nah, jika memang ingin diubah menjadi warna hitam, silahkan pilih home, pada bagian font, pilih font colornya otomatis atau pilih hitam. Nah, atau hitam ini atau ini gray, yang ini aja, hitam ini atau yang ini ya. Oke, dia maka akan hitam. Nah, langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat daftar isinya. Nah, silakan di enter, kemudian klik pada bagian reference, kemudian pilih table of content. Oke, sebelumnya, nah, kalau ini tadi di daftar isi manual ini menjadi daftar isinya, kalau di daftar isi otomatis ini menjadi nama bab dan subbabnya. Nah, nama bab dan subbab ini akan dipanggil secara otomatis untuk menjadi daftar isi berdasarkan heading 1 dan heading 2 tadi. Jadi yang kita ketik ini tadi, kalau di daftar isi manual itu menjadi daftar isinya, kalau di daftar isi otomatis ini menjadi judul bab dan subbabnya. Ya, sekarang semua kata-kata ini bisa kita panggil dengan table of content karena kita telah memberikan heading tadi. Nah, silahkan pilih pada menu reference, kemudian pilih table of content, boleh dipilih automatic table 1, boleh dipilih table automatic 2. Kemudian silahkan dipilih klik. Nah, maka di sini dia akan muncul. Ya, dia akan sesuai kata pengantar halaman 1, daftar isi halaman 1 ini masih keliru ya. Seharusnya ini berada di halaman 2. Oke. Jika ada yang keliru, ini subbab, dia akan masuk daripada babnya. Ya. Jika ada sub daripada subbab, dia juga akan masuk lagi. Nah, ini karena ini nomornya masih belum tepat. Oke, silahkan update tabel. Update page number only. Nah, ini akan menjadi halaman 2. Nah, untuk lebih indahnya, coba semua halaman di sini agak berbeda ya, biar lebih bagus. Jadi setiap bab atau subbabnya dipisah halamannya. Ini enterkan saja sehingga masuk di halaman yang baru. Bebas. Enter saja agar cepat. Enter dan seterusnya, enter hingga sampai
bab selanjutnya sampai kesimpulan. Terpisahkan bab dan subbabnya. Lebih bagus setiap subbab menjadi halaman yang berbeda agar pada daftar isi yang dibuat tadi nampak atau terlihat otomatis halamannya. Nah, karena udah berbeda semua, silakan kembali ke halaman daftar isi tadi. Oke. Nah, di sini ini kata pengantar juga kita enter ya, biar berbeda halamannya. Nah, sekarang silakan pilih update tabel untuk dapat secara otomatis nomor ini mengikuti halaman yang sesuai. Oke, pilih update tabel, kemudian pilih update pick number only, kemudian oke. Nah, nomor ini dia akan secara otomatis berubah sesuai dengan subbab yang posisinya berada di mana tadi ya, nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk menuju ke hal tersebut, misal kita akan menuju ke bab 2, silahkan arahkan kursor kemari, kemudian tekan tombol kontrol dan klik. Ini juga ada arahannya ya. Nah, ini juga ada arahannya, kontrol plus klik ya. Kita tekan tombol kontrol pada keyboard sehingga kursornya berubah menjadi telunjuk yang diarahkan tersebut. Kemudian klik, tekan tombol kontrol bareng dengan klik, maka dia akan otomatis berpindah ke halaman bab 2 pendahuluan. Oke, saya ulangi. Klik kontrol, kemudian klik. Nah, dia akan secara otomatis pindah ke halaman bab 2 pendahuluan. Sepertinya saya keliru mengeklik tadi ya. Oke, kita ulangi ya. Oke. Bab 2 pendahuluan. Masuk kemari ya. Kenapa salah ya? Harusnya di sini ya. Kira-kira begitu ya. Jadi dia akan otomatis mengeling ke halaman yang dimaksud. Itulah kelebihan daripada daftar isi otomatis. Nah, kesulitannya adalah ketika ada penambahan subbab. Misal di sini ada pengenalan Microsoft Word dan seterusnya ya. Coba kita tambahkan satu subbab. Oke, misal ada penambahan subbab. Oke. Penambahan subbab untuk daftar isi otomatis ya. Jadi ini juga kembali harus dipilih pada bagian home, kemudian pilih heading 2. Ini di blok lagi untuk merubah warnanya. Nah, kemudian update kembali ke bagian daftar isi ini tadi. Nah, di sini belum ada yang namanya yang kita buat tadi, penambahan subbabnya ya. Nah, ketika kita update dia akan bertambah secara otomatis. Silakan klik update table, kemudian pilih update pick number only. Oke. Ini update entry table, klik OK. Oke, kita cek. Oke, dia akan menambah ya, penambahan subbab untuk daftar isi otomatis. Ini yang kita buat subbab tadi. Kira-kira begitu. Oke, kita kembali ke modul. Nah, jika sudah oke. Sudah ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat daftar tabel otomatis. Kalau tadi daftar isi otomatis, nah sekarang kita akan mencoba membuat daftar tabel otomatis. Daftar tabel otomatis dan daftar gambar otomatis itu sama ya, cara pembuatannya sama. Saya cuma membahas daftar tabel otomatis, sedangkan untuk daftar gambar itu menjadi tugas ya. Oke, langkah awalnya silahkan dibuat terlebih dahulu tabel sederhana seperti berikut ya. Tabel ini hanya contoh dan seterusnya ya. Oke, kita coba di
di sini arahannya kita coba di halaman ini ya, pada subbab membuat tabel sederhana. Kita kembali ke ini ya, membuat tabel sederhana ini ya. Kita akan mencoba membuat di subbab membuat tabel sederhana. Silakan klik kontrol, kemudian tekan, kemudian klik, maka dia akan terarah kemari ya. Silahkan dibuat 3 tabel sederhana, pilih insert, kemudian tabel 3 kali 3 saja. Oke, sesuai dengan contoh. Oke, kira-kira silahkan diikuti contohnya ya. Oke, hanya contoh. Buat 3 tabel. Oke, kita berikan nomor dulu 1 misalnya, 2, 3, 4, 5, 6. Ini hanya untuk data asal-asal saja ya. Jadi di sini kita buat tabel satu lagi, kita buat 3 tabel. Nah, di sini tabel sederhana. Nah, oke, ini tabel 1 ya, tabel 1 sesuai dengan contoh ini. Nah, tabel 1 tabel sederhana pertama, tabel 2 tabel sederhana dengan gabungan kolom, tabel 3 tabel sederhana dengan gabungan row. Nah, ini gabungan kolom ya. Silahkan diblok, kemudian pada bagian desain layout, pilih merge cell. Menggabungkan kolom. Kemudian ini kita coba gabungkan row ya, gabungkan row, baris, kolom menggabungkan kolom, kalau row menggabungkan baris. Oke, nah ini menjadi namanya adalah tabel sederhana pertama. Nah, silakan arahkan di sini. Kemudian pada bagian reference, silakan diklik. Kemudian insert caption ya. Oke. Nah, di sini itu seharusnya adalah figur ya. Di sini seharusnya figur ya, karena di sini tadi sudah pernah saya buat tabel, maka dan gambar ini juga dia akan muncul ya. Atau kita coba delete, saya delete dulu ya biar lebih gampang, biar sama-sama tampilannya ya. Nah, ini cuma ada question, figur, and table. Nah, karena kita bahasa Indonesia, kita gunakan adalah gambar atau tabel. Kalau ini adalah table bahasa Inggris ya. Nah, jadi kita mau membuat nama captionnya itu adalah tabel, maka kliklah tombol new label. Nah, buatlah label baru yaitu tabel, kemudian klik OK. Nah, ini ada pilihan exclude label from caption. Kita boleh memilih, boleh juga tidak memilih. Nah, saya sarankan untuk memilih, jadi kata-kata tabelnya itu ada. Nah, kalau kita tidak memilih, maka cuma ada muncul satu ya. Nah, kemudian pada bagian caption silakan ketik titik dan sesuai dengan apa tadi kita buat tabel sederhana pertama, tabel sederhana pertama, kemudian klik OK. Maka di sini akan muncul tabel tabel sederhana pertama. Oke, jika ingin diubah karena terlalu kecil, karena ini heading, jika ingin diubah silakan ubah dia menjadi tulisan atau fontnya, silahkan diubah, tidak masalah. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk tabel kedua dengan cara yang sama.
reference, insert caption, dia akan otomatis menjadi tabel 2 ya. Kemudian kita ikuti tabel sederhana dengan gabungan kolom, tabel sederhana dengan gabungan kolom ya. Kemudian klik OK. Nah, untuk yang ini boleh kita besarkan tulisannya ya. Ini sama. Kemudian yang ketiga sama juga caranya, insert caption. Oke. Tabel sederhana dengan gabungan rows. Klik OK. Nah, kemudian besarkan tulisannya dengan cara yang tadi. Ini tinggal dipilih aja menjadi 12 ya, atau cara cepatnya yaitu tekan tombol kontrol dengan tombol kurung kurawal. Oke, jika sudah, usahakan pisahkan antara masing-masing tabel ini, dipisahkan halamannya agar terlihat hasil daftar tabel otomatisnya. Oke, jika sudah dipisah, maka selanjutnya arahkan kembali ke arahkan ke halaman daftar tabel ya, ke halaman ini ya. Klik kontrol klik daftar tabel. Nah, di sini pada di bawah bagian bawah daftar tabel silakan klik menu reference. Ini untuk memanggil daftar tabel otomatis tadi yang telah kita buat. Caranya klik menu reference, kemudian kalau pembuatannya tadi kita insert table, kalau kita panggil kita pilih insert table of figure. Nah, di sini pilihannya pada caption table. Di sini yang defaultnya itu equation, figure, and table. Kemudian kita ada membuat label baru yaitu tadi namanya table. Sehingga akan dipilih nama table sehingga di sini muncul ya. Kira-kira lebih kurangnya seperti ini yang dibuat di tempat tadi. Kemudian klik OK. Nah, jika nanti pada tugas itu gambar, daftar gambar otomatis, maka di sini pilih nanti gambar, labelnya gambar. Sebelum kamu pilih di sini, buat dulu labelnya di insert tadi ya. Kemudian kita pilih tabel, klik OK. Nah, di sini akan muncul otomatis daftar tabel tadi, tabel 1, tabel sederhana, dan seterusnya. Ini juga menyerupai dengan daftar isi. Kita bisa ngeklik langsung ke tabel tersebut dengan cara kontrol klik. Sorry belum mau dia. Oke. Ya, kira-kira begini. Ya, kita lanjut lagi. Oke, saya rasa udah ya. Oke, sudah selesai. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencoba membahas sedikit mengenai citation and bibliography dan map. Oke, sampai di sini pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.